Baik, pertama-tama kita buka aplikasi Google Earth Pro. Kalian searching daerah-daerah perkebunan di Kecamatan Ajung. Jika sudah terbuka pada menu map, maka lakukan pemberian tanda. Nah, pemberian tandanya itu ada di sebelah kiri atas ya teman-teman, untuk menandai titik koordinatnya. Seperti gambar berikut. Diberi angka saja untuk yang menu atas, dan yang bawah subjeknya itu bisa kalian beri nama PTPN yang kalian cari. Kemudian langkah selanjutnya lakukan pada semua daerah pengelolaan tembakau yang ada di Kecamatan Ajung. Nah, kalau kalian masih susah mencari, kalian bisa lebih baik mencari terlebih dahulu pada Google Maps. Nah, jika dirasa semua titik lokasi sudah diberi penanda untuk mengetahui titik koordinatnya, lalu buatlah folder baru pada menu kiri tempatku di bawah. Kemudian beri nama sesuai selera kalian. Langkah selanjutnya, tanda-tanda yang berada di atas tersebut diseret masuk ke dalam folder yang sudah kalian buat barusan. Selanjutnya, klik menu folder yang sudah kalian buat tadi, kemudian pilih simpan tempat sebagai. Nah, itu kalian bisa simpan sebagai KML ya. Terus nama filenya jangan lupa diganti sesuai dengan yang tempat yang kalian kaji. Jangan lupa penyimpanan juga ditempatkan pada file yang tidak susah untuk dicari. Baik, jika sudah terlaksana, kemudian kalian bisa buka Microsoft Excel pada laptop kalian. Jangan lupa untuk Excel filesnya itu dibuat all files agar bisa terbuka, karena versinya itu versi KML. Kemudian kalian bisa cari pada Excel yang sudah tampil tuh bagian kanan sendiri. Nah, itu adalah merupakan titik koordinat yang kita akan gunakan pada aplikasi ArcMap. Jika sudah di copy, maka kalian bisa buka Microsoft Excel yang baru untuk memisahkan antara X dan Y-nya pada titik koordinat yang sudah kalian copy tadi. Jika sudah titik koordinat pisah dan sudah di-save, langkah selanjutnya adalah mengekspornya pada aplikasi ArcMap. Langkah yang selanjutnya ialah membuka aplikasi ArcGIS pada laptop kalian. Jika tampilan sudah terlihat seperti di video, maka kalian tinggal buka saja katalog, lalu mencari SHP atau folder SHP yang sudah kalian simpan pada laptop kalian sesuai dengan wilayah kajian. Lalu seret SHP menuju layer atau layar dari ArcMap. Untuk mengaktifkan
nama-nama wilayah yang ingin kita kaji, klik kanan, tekan label feature. Kita bisa mengedit dengan klik kanan, kemudian klik properties, ke labels, kemudian tekan label field, kemudian pilih wilayah yang ingin kita inginkan. Kemudian pencet OK dan akan muncul. Untuk hanya mengambil sebagian kecil wilayah kajian, kita dapat mengklik kanan, kemudian klik atribut tabel, bagian kiri atas dari tabel tersebut, dan kemudian select by atribut. Memilih wilayah kajian, yakni kecamatan, sama dengan get unique value, ajung, lalu apply. Kemudian akan terselect bagian-bagian yang termasuk dalam kecamatan ajung. Untuk pemotongan, kita dapat menggunakan geoprocessing, kemudian klik dissolve, lalu input fiturnya menggunakan Jember Desa yang telah kita pilih tadi. Pilih wilayah yang ingin kita inginkan seperti desa, kecamatan, lalu luas desa. Dan kemudian pilih tempat penyimpanan yang akan kita simpan file dari pemotongan wilayah tersebut. Apabila berhasil, akan muncul tanda centang seperti video di atas yang menunjukkan bahwa pemotongan tersebut berhasil dilakukan. Lalu, kita matikan saja fitur dari Jember Desa untuk mengetahui hasil pemotongan atau dissolve yang telah kita lakukan. Selanjutnya ialah langkah untuk melakukan simbologi pada wilayah Kecamatan Ajung. Kita klik kanan, kemudian properties, masuk kepada simbologi, kategoris, unique value, kita langsung saja add all value dan kita beri warna sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik OK, maka warna akan muncul seperti video berikut. Untuk memasukkan titik-titik koordinat, klik add data, lalu masukkan file yang telah simpan dalam bentuk Excel, kemudian klik add, lalu sheet, klik add, dan kemudian akan muncul pada table of content, kemudian klik kanan, display X dan Y, lalu jangan lupa mengganti koordinat sistemnya menjadi WGS 1984, kemudian klik OK, maka akan muncul seperti video berikut. Langkah selanjutnya yakni mengubah nama titik lokasi menjadi titik lokasi pengelolaan. Dan selanjutnya yakni untuk proses simbologi pada titik-titik agar terlihat jelas di mana persebaran lokasi pengelolaan tembakau Kecamatan Ajung. Kemudian klik edit simbol, masuk pada max, kemudian stylenya kita ganti halo untuk menampilkan background berwarna putih agar titik lokasi terlihat jelas. Untuk Kecamatan Ajung sendiri, kita juga bisa klik kanan, kemudian layar properties, lalu masuk kepada simbologi, dan kemudian kita klik label untuk mengganti nama-nama desa yang ada pada Kecamatan Ajung menjadi lebih menarik, yakni dengan klik simbol, kemudian pilih font yang kita inginkan, lalu pilih size yang juga kita inginkan, dan kemudian edit simbol untuk menampilkan style halo seperti titik lokasi pengelolaan.
untuk membedakan titik lokasi pengelolaan dengan titik lokasi pengelolaan yang lain, kita juga bisa menggunakan yakni klik kanan, lalu properties, masuk pada simbologi, kemudian kategoris menggunakan unique value, kemudian value fieldnya diganti menggunakan X, lalu add all value, maka akan muncul berbagai perbedaan dari titik lokasi pengelolaan. Lalu kita perbesar size-nya atau ukurannya menjadi ukuran yang kita inginkan. Lalu klik OK, maka akan muncul seperti gambar atau video berikut. Lalu, kita juga dapat mengganti berbagai nama titik lokasi pengelolaan sesuai daerah yang telah dilakukan pada Google Earth Pro, yakni dengan klik kanan, masuk kepada simbologi, kemudian pada bagian X-nya kita klik 2 kali untuk mengganti penamaan pada titik lokasi yang sesuai dengan hasil penelitian atau hasil pengambilan titik lokasi pada Google Earth Pro. Berikutnya melakukan layouting. Untuk pembuatan layout sendiri, teman-teman harus menyelesaikan semua layers yang sudah tertera pada menu kiri. Kemudian, teman-teman perlu mengklik layout view yang terdapat di kiri pojok bawah, lalu akan muncul sebagai berikut. Pastikan skala yang sudah tercatat pada peta menunjukkan angka bulat, yakni 1:100.000. Kemudian teman-teman perlu membuat teks sebagai judul peta. Namakan peta tersebut sesuai dengan tema peta, yakni Peta Persebaran Pengelolaan Tembakau Kecamatan Ajung tahun 2020. Kemudian teman-teman perlu menentukan skala bar, mata angin, sekaligus menggunakan frame. Untuk frame sendiri, teman-teman bisa menyantumkan rectangle yang ada di kiri pojok bawah, kemudian dipaskan pada kotak tersebut. Pastikan judul peta sudah lurus sesuai dengan kotak yang berada pada kanan peta. Kemudian teman-teman bisa klik insert dan tentukan mata angin, skala bar, dan skala teksnya, lalu posisikan skala-skala tersebut pada bagian frame peta. Berikutnya yakni penambahan batas kecamatan. Untuk penambahan batas kecamatan sendiri, teman-teman bisa menghidupkan fitur Jember Kecamatan Dissolve yang terdapat di Table of Contents. Diberi centang, kemudian pastikan sudah diganti dengan hollow agar pembatas kecamatannya tertera pada gambar peta tersebut. Kemudian untuk pemberian simbol gambar pada peta, teman-teman perlu melakukan drawing terlebih dahulu, lalu mengklik fitur line. Kemudian pastikan untuk titik persebaran sesuai dengan titik lokasi pengelolaan yang sudah tertera pada layar. Setelah ditambahkan picture, pastikan untuk legenda-legenda tersebut dengan gambar sudah sesuai. Berikutnya yaitu pembuatan sumber. Untuk pembuatan sumber sendiri, cantumkan pada peta apa saja serta sumber apa saja yang teman-teman gunakan untuk penyusunan peta tersebut. Kemudian pembuatan inset. Pada pembuatan inset sendiri, teman-teman perlu membeli judul dengan judul Inset Kabupaten Jember di atas inset yang sudah dibikin. Sesuaikan line pada arah yang menunjukkan gambar pada setiap wilayah. Pastikan line tidak menutupi titik lingkaran atau titik pengolahan tembakau di Kecamatan Ajung.
Pada bagian bawah peta, teman-teman bisa memberikan nama kelompok yang tertera. Misalnya saja, berikan nama disalin oleh nama Anda dan kelompok-kelompok Anda, serta nama prodi, serta nama universitas. Berikutnya yakni pembuatan grids. Untuk pembuatan grid sendiri, teman-teman perlu membuka Properties, kemudian klik Grids, kemudian Next, lalu posisikan grid tersebut dengan mengatur min dan secondnya. Di sini saya menggunakan 2. Kemudian diklik. Lalu appearance-nya pastikan label only, kemudian di next serta aplikasikan. Teman-teman bisa merubah referensi sistem properties dengan cara mengklik do not highlight agar labels yang tertera di sana hanya berupa angka. Lalu rapikan kanan kirinya, kemudian klik dan grids akan otomatis muncul pada frame peta. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa mengklik export map, kemudian pilih file yang akan dijadikan sebagai penyimpanan, lalu beri nama peta tersebut, kemudian simpan dengan format JPG. Setelah semuanya selesai, pastikan peta tersebut sudah tersimpan pada file yang akan Anda simpan, kemudian peta dapat disajikan pada lembar laporan penelitian Anda. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait persebaran tentang pengolahan tembakau yang ada di Kecamatan Ajung. Pada peta tersebut dapat kita ketahui bahwasannya persebaran pengolahan tembakau pada Kecamatan Ajung sendiri relatif menyebar di berbagai desa. Yang pertama terdapat di Desa Ajung yang terdiri dari 3 pengelolaan tembakau. Yang pertama yakni PTPN 1 Ajung, yang kedua Gudang Tembakau Ajung, yang ketiga Restu 1 Ajung. Dengan titik koordinat yang sudah kami kompilasi pada Google Maps maupun Google Earth Engine, maka lokasi-lokasi tersebut tersebar di beberapa desa. Yang kedua yakni terdapat di Desa Mangaran, yang terdapat PTPN Mangaran sebagai pengelolaan tembakaunya, kemudian Desa Wirowongso yang terdapat SBU Wirowongso, kemudian PTPN 11 Gayasan. Pada ketiga desa tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya pada Desa Ajung sendiri terdapat 3 pengelolaan tembakau yakni PTPN 1 Ajung, Gudang Tembakau Ajung yakni kemudian Restu 1 Ajung. Hal ini jika dilihat dari lokasi-lokasi pengelolaan tembakau di Kecamatan Ajung sendiri cukup banyak, yang mana jika kita simpulkan bahwasannya Kecamatan Ajung sendiri memiliki lahan perkebunan tembakau yang cukup banyak karena kondisi fisiknya yang memiliki jenis tanah yang didominasi oleh latosol. Sebagaimana karena latosol itu sendiri memiliki ciri atau memiliki kompilasi fungsi tanah yang dapat menyuburkan suatu perkebunan. Di Desa Ajung sendiri dapat kita ketahui bahwasanya terdapat 3 pengelolaan tembakau yang terdiri pada satu desa. Hal ini bisa saja terjadi karena di Desa Ajung sendiri aksesibilitas kemudian untuk lahan perkebunan relatif dekat dengan gudang-gudang yang ada di sekitar Ajung. Untuk di Desa Ajung sendiri, selain Desa Ajung sebagai pusat pemerintahan atau pusat desa dari sebuah kecamatan, namun di Desa Ajung sendiri masih dapat kita jumpai banyak lahan perkebunan yang terdiri atas lahan perkebunan buah maupun lahan perkebunan komoditas utama yakni lahan perkebunan tembakau. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa ketiga pengelolaan tembakau sendiri terdapat di sekitar Desa Ajung. Kemudian aksesibilitas pada Desa Ajung sendiri sudah relatif sangat baik karena di Desa Ajung sendiri menjadi salah satu sentral atau pusat sebuah pemerintahan yang ada di Kecamatan Ajung, sehingga pada desa ini semua pusat, baik itu pusat perkebunan atau pusat
gudang pengelolaan tembakau terpusat menjadi satu titik, yakni di Desa Ajung. Untuk desa-desa lainnya seperti Desa Mangaran dan Desa Wirowongso menjadi pusat cabang atau menjadi cabang dari pengelolaan tembakau itu sendiri. Namun aksesibilitas juga menjadi faktor utama, yang mana aksesibilitas di sini sudah relatif baik, yang mampu dijumpai atau yang mampu dilalui oleh berbagai transportasi, baik itu transportasi roda 4 maupun roda 2. Sehingga distribusi atau pengambilan tembakau kering atau tembakau yang sudah diolah melalui gudang-gudang yang terdapat di Desa Ajung itu dapat terakomodasi atau tersebar di daerah-daerah lainnya dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa Kecamatan Ajung itu memiliki lahan perkebunan dan apalagi perkebunan tembakau itu yang begitu maju. Berikut adalah penjelasannya. Mengapa di Ajung ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi pada perkebunan apalagi perkebunan tembakau? Karena menurut peta geologi Jember, Kecamatan Ajung ini memiliki formasi kifat dan tuf Argopuro. Nah, dengan litologi batuannya itu batuan tuf sela, tuf abu, dan tuf lapa. Kemudian pada Kecamatan Ajung juga berbatasan langsung dengan Sungai Bedadung, di mana Sungai Bedadung memiliki litologi yang sama, yakni didominasi oleh litologi kifat. Nah, litologi kifat itu apa sih? Litologi kifat itu merupakan korelasi dari batuan gunung api dan memiliki usia batuan kuarter serta memiliki kontur yang sangat rapat. Kemudian, residu tanah memiliki itu setebal 16 meter dan tanah lapuk sedikit dengan tebal 4 meter dari batuan dasar. Nah, Kecamatan Ajung sendiri memiliki dua jenis tanah yang berbeda, yaitu pada bagian selatan dan barat. Karena daerah Ajung dikelilingi oleh dua gunung aktif, yaitu Gunung Raung pada bagian timur dan Gunung Argopuro pada bagian barat. Hal ini menyebabkan Kecamatan Ajung didominasi oleh litologi kifat atau tuf Argopuro dengan usia kuarter. Nah, adanya proses geologi dan geomorfologi inilah menjadikan penyusunan tanah latosol dan regosol sangat mendominasi di wilayah ini. Tanah regosol sangat mendominasi pada bagian selatan. Hal ini dikarenakan proses geomorfologi di masa lampau itu adanya gerakan vulkanisme dari Gunung Raung. Ciri-ciri tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kekuningan, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran tanah litosol itu berada di wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan kelembapan yang sangat tinggi. Dan adapun ciri-ciri tanah regosol yaitu diantaranya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kekuningan. Tanah regosol sendiri tuh sangat cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Sementara tanah andosol sendiri memiliki ciri berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, warnanya abu-abu. Tanah andosol sendiri ini sangat cocok untuk digunakan untuk pertanian. Hal ini karena latosol dan regosol terbentuk dari material endapan letusan gunung berapi, sehingga kandungan unsur hara yang sangat banyak dan menyebabkan tanah memiliki sifat yang sangat subur. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat potensi sektor perkebunan di Desa Ajung, bahwa sektor perkebunan bidang tembakau di Ajung akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dan penunjang perekonomian masyarakatnya maupun kegiatan pada daerahnya, yakni dalam pengelolaannya ada pengelolaan perkebunan tembakau tidak bisa berdiri sendiri, namun perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung sektor perkebunan yang ada pada Kecamatan Ajung sendiri. Kecamatan Ajung sangat identik dengan komoditas pada sektor perkebunan tembakau, sehingga wajar saja jika kecamatan ini dikenal atau sangat ikonik dengan berupa gudang TTN, yaitu gudang untuk pengelolaan tembakau. Adanya gudang untuk pengelolaan tembakau ini sangat membantu masyarakat sekitarnya untuk bekerja sebagai buruh bakau. Selain itu, berbagai gudang-gudang untuk pengelolaan tembakau ini sendiri menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat di Desa Ajung. Sehingga mengingat banyak lahan di Desa Ajung ini sendiri yang disewa oleh pihak TTN untuk diolah sebagai lahan perkebunan tembakau dalam lingkup tidak hanya di daerah saja, namun sudah dalam lingkup mancanegara, sehingga pada wilayah Kecamatan Ajung sendiri ini dikenal akan budaya agro tembakaunya,
yang sangat luas, di mana potensi ini perlu dikelola dengan baik dan dilestarikan.